كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام أما حب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sokib SAG MPDI serta Ibu Dr. Hajah Elvi Muawanah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PAI Pasca Sarjana IAIN Tulungagung, serta rekan-rekan PAI 3C Pasca Sarjana IAIN Tulungagung yang saya sayangi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Oke, kali ini kita akan membahas tema tentang inovasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi. Munculnya inovasi dilatar belakangi oleh tantangan untuk menjawab masalah-masalah krusial dalam pendidikan, termasuk keresahan dari pihak-pihak tertentu dalam bidang pendidikan, seperti keresahan guru tentang pelaksanaan kurikulum yang ada dan dianggapnya menyulitkan. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang diperlukan. Di dalam makalah ini terdapat 4 subtema pokok bahasan yang akan dibahas. Yang poin A adalah pengertian inovasi kurikulum. Yang B adalah konsep kurikulum berbasis kompetensi. Yang poin C karakteristik kurikulum PAI. Dan yang poin D adalah inovasi kurikulum PAI berbasis kompetensi. Oke, kita akan kupas bersama materi pembahasan yang ada di makalah ini, yang dimulai dari subtema A, yaitu pengertian inovasi kurikulum. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang artinya pembaharuan ide, gagasan, dan produk. Sedangkan inovasi dalam pengertian luas, yaitu upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian inovasi kurikulum PAI berarti memperkenalkan hal-hal yang baru yang dimaksudkan untuk memperbaharui hal-hal yang lama yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran mengenai input, proses, dan output yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai tingkat pemahaman maksimal mengenai materi PAI.
Yang selanjutnya, kita akan membahas subtema yang kedua, yaitu konsep kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Sedangkan menurut Endang Widuri dalam jurnalnya yang berjudul Perbandingan Pengajaran dengan Menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan halaman 3-4 menjelaskan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Adapun prinsip-prinsip kurikulum berbasis kompetensi menurut Nurdiansyah dan Andi Widodo dalam bukunya yang berjudul tentang Inovasi Teknologi Pembelajaran halaman 102-106 menjelaskan bahwa ada 13 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kesempatan untuk belajar, yaitu peserta didik secara langsung mengamati dan mengalami proses, produk, keterampilan, dan nilai yang diharapkan. Yang kedua, pengetahuan awal peserta didik, yaitu mengaitkan pengalaman belajar yang dikaitkan dengan pengetahuan awal peserta didik serta disesuaikan dengan keterampilan. Yang ketiga, refleksi, yaitu kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang bermakna, yang mampu mendorong tindakan renungan atau refleksi setiap kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat, memotivasi, yaitu kegiatan pembelajaran harus menyediakan pengalaman belajar yang memberi motivasi dan kejelasan tujuan. Yang kelima, keragaman individu, yaitu selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung, guru harus mengetahui keragaman individu yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pembelajaran, guru harus melakukan variasi-variasi tertentu dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa, seperti tipe gaya belajar siswa yang meliputi audiovisual, visual, maupun kinestetik. Yang keenam, kemandirian dan kerjasama, yaitu kegiatan pembelajaran perlu menyediakan pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk belajar mandiri maupun melakukan kerjasama. Yang ketujuh, suasana yang mendukung, yaitu sekolah dan kelas perlu diatur lebih aman dan lebih kondusif untuk menciptakan situasi agar siswa belajar secara efektif. Yang kedelapan, belajar untuk kebersamaan, yaitu kegiatan pembelajaran menyediakan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk memiliki rasa simpati, empati, dan toleransi bagi orang lain. Yang kesembilan, peserta didik sebagai pembangun gagasan, yaitu kegiatan pembelajaran menyediakan pengalaman belajar yang mengakomodasikan pandangan bahwa pembangunan gagasan adalah siswa, sedangkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ke-10, rasa ingin tahu, kreativitas dan ketuhanan, yaitu kegiatan pembelajaran menyediakan pengalaman belajar yang memupuk rasa ingin tahu, mendorong kreativitas, dan selalu mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-11, menyenangkan, yaitu kegiatan pembelajaran perlu menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa, seperti kegiatan mengaitkan pembelajaran siswa atau istilahnya
quantum learning. Yang ke-12, interaksi dan komunikasi, yaitu kegiatan pembelajaran perlu menyediakan pengalaman belajar yang meyakinkan siswa terlibat secara aktif baik segi fisik, mental, maupun sosial. Yang ke-13, belajar cara belajar, yaitu kegiatan pembelajaran kompetensi memerlukan pengalaman belajar yang memuat keterampilan belajar sehingga peserta didik menjadi terampil dalam belajar. Yang selanjutnya, kita akan memasuki subtema yang ketiga, yaitu karakteristik kurikulum PAI. Menurut Khuzaimah dalam jurnalnya yang berjudul Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, halaman 82-83, dijelaskan bahwasanya kurikulum pendidikan agama Islam adalah seperangkat rencana, tujuan, isi, dan bahan ajar yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang mencakup 3 aspek pokok, yaitu keimanan atau akidah, keislaman atau syariah, dan ihsan atau akhlak. Kurikulum pendidikan agama Islam berbeda dengan kurikulum pendidikan pada umumnya, karena kurikulum pendidikan Islam itu mengkombinasikan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan kurikulum pendidikan pada umumnya itu lebih konsentrasi pada aspek duniawi saja. Menurut Sigit Triutomo dan Luluk Ifadah dalam jurnalnya yang berjudul Inovasi Kurikulum dalam Dimensi Tahapan Pengembangan Kurikulum PAI, halaman 33, menjelaskan ada 3 aspek kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama, serta Al-Quran dan hadis sebagai pijakan utama dalam melaksanakan pendidikan. Selain 2 sumber ajaran Islam itu, kreasi atau ijtihad ulama juga menjadi pijakan di dalam melaksanakan pendidikan Islam. Yang kedua, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Karena di dalam pendidikan Islam, seseorang tidak hanya dituntut menguasai keilmuan, tetapi juga diharapkan mampu bersikap dan mengamalkan ilmu yang dipahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta tujuan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, kita akan memasuki subtema yang keempat, yaitu inovasi kurikulum PAI berbasis kompetensi. Yang mana di dalam melaksanakan inovasi kurikulum, maka terdapat tahapan-tahapan yang perlu dikuasai oleh guru. Yang pertama adalah penentuan dan perumusan kompetensi. Penentuan dan perumusan kompetensi sangat penting diketahui oleh guru untuk menyajikan kompetensi apa saja yang perlu dikuasai oleh siswanya. Yang kedua adalah perencanaan, yang mana di dalam merencanakan inovasi kurikulum, guru harus mampu merancang dan mengembangkan silabus. Yang kemudian, silabus-silabus tersebut mencakup aspek-aspek kurikulum berbasis kompetensi yang meliputi standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan belajar.
Yang ketiga adalah implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan dari perencanaan sebuah inovasi kurikulum yang disusun oleh guru yang kemudian diimplementasikan di dalam kegiatan belajar siswa. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi sangat penting dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana keefektif dan keefisienan hasil implementasi inovasi kurikulum PAI di dalam proses belajar mengajar. Evaluasi pada kurikulum PAI berbasis kompetensi biasanya lebih mengarah kepada evaluasi performansi. Evaluasi performansi merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sebuah performa siswa atau sebuah pemahaman serta kompetensi siswa di dalam menerima dan mencerna materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Evaluasi performansi itu meliputi hasil belajar pengetahuan, terutama dalam persiapan, administrasi, dan scoring. Adapun langkah-langkah pengelolaan kurikulum menurut Rizali M. Tobib dan Irman Siswanto dalam jurnalnya yang berjudul Inovasi Kurikulum dalam Pengembangan Pendidikan, ada 7 poin yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mengelola kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama adalah memilih pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan-tujuan. Maksudnya di sini adalah guru menyiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswanya, seperti misalkan menyiapkan ekstrakurikuler di sekolah tersebut atau memilih program pembelajaran yang sekiranya cocok diterapkan di sekolah tersebut. Yang kedua, menentukan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ada 3 perbedaan. Yang pertama adalah separated subject kurikulum, yaitu mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Seperti halnya kalau di MI itu ada, kalau pelajaran PAI ada mata pelajaran fikih, Quran hadis, SKI maupun akidah akhlak. Kalau di sekolah umum itu dalam masuk rumpun pelajaran PAI. Kalau di madrasah itu dipisah-pisah menjadi beberapa mata pelajaran. Yang B, correlated kurikulum, yaitu mata pelajaran berhubungan dan bersangkut paut satu sama lain, yaitu seperti di sekolah umum itu ada pelajaran PAI yang dijadikan satu mata pelajaran, dan di pelajaran tersebut ada pembahasan tentang fikih, Quran hadis, akidah akhlak, SKI yang dijadikan satu dalam satu mata pelajaran. Yang C, integrated kurikulum, yaitu mata pelajaran dan menyajikannya dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kalau di kurikulum 2013 itu adalah pelajaran tematik atau penggabungan dari seluruh mata pelajaran menjadi satu paket pelajaran dan saling keterkaitan. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran. Hal yang terpenting adalah penyusunan jadwal pelajaran. Kalau di kurikulum ada prota, promes, terus silabus, serta RPP. Terus yang keempat adalah pembagian tugas. Pembagian tugas merupakan sebuah pemberian tugas menurut wewenangnya. Misalkan guru mata pelajaran itu mengajar mata pelajaran tertentu, atau bahkan wali kelas, yang mana wali kelas tugasnya adalah mengajar suatu mata pelajaran tertentu yang kemudian menghimpun suatu kelas tertentu. Selanjutnya adalah guru BK. Guru BK adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa dan sebagainya. Yang kelima adalah penyusunan program pembelajaran. Penyusunan program pembelajaran ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti halnya menyusun prota, promes, silabus, dan RPP.
Kalau di dalam kegiatan pembelajaran satu pertemuan atau lebih itu guru wajib menyusun RPP untuk merencanakan program pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa yang sesuai dengan pertemuan tersebut. Yang keenam adalah penyusunan dan penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan yang kemudian implementasi dari langkah-langkah pengelolaan kurikulum termasuk pelaksanaan program pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah untuk mengukur, menilai sejauh mana keefektif dan keefisienan hasil dari implementasi inovasi kurikulum yang telah diberikan oleh guru. Evaluasi ini sangat penting yang nantinya sebagai tindak lanjut yang dilakukan oleh guru, termasuk siswa yang kalau tidak tuntas harus mengikuti remedi, atau bahkan kalau siswa yang mengalami ketuntasan belajar maksimal itu guru memiliki tindak lanjut yaitu berupa program pengayaan dan lain sebagainya. Yang poin ketujuh adalah program bimbingan dan penyuluhan. Biasanya ini ada waktu tertentu untuk mengadakan program bimbingan dan penyuluhan, bisa dilakukan oleh guru bimbingan konseling, termasuk bimbingan terhadap karir siswa, terus kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa, atau yang lain sebagainya. Di dalam melaksanakan inovasi kurikulum, tentunya guru harus memiliki beberapa kompetensi yang kaitannya dengan tugas guru. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kepribadian. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap di dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Yang kedua, memahami siswa. Seorang guru harus memahami siswanya secara utuh, berkaitan dengan karakteristik siswanya, latar belakang siswanya, terus kompetensi yang harus dikuasai oleh siswanya. Yang ketiga, kependidikan. Seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan, yang mana dalam peraturan guru harus memiliki pendidikan minimal S1 kependidikan maupun non kependidikan yang memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat, pembelajaran. Seorang guru harus menguasai medan ketika akan melaksanakan pembelajaran, dan ini termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kelima adalah asesmen. Asesmen ini bertujuan untuk menilai proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh siswa, yang kemudian dianalisis, serta guru memberikan umpan balik kepada siswa berupa kegiatan remedi bagi siswa yang belum tuntas terhadap mata pelajaran tersebut, maupun pengayaan bagi siswa yang telah tuntas terhadap pelajaran tersebut di waktu-waktu khusus. Jikalau guru mendapati proses belajarnya yang kurang berhasil, maka guru harus melakukan penelitian tindakan kelas yang kemudian dilakukan pemecahan-pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang dilakukannya. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang dirancang agar nantinya siswa memiliki sebuah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan inovasi
kurikulum berbasis kompetensi di dalam pembelajaran ada 8 poin. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, yang mana setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, karakteristik yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus sesuai dengan kebutuhan siswa, ataupun student centered learning. Yang kedua, belajar dengan melakukan. Artinya, guru harus memberikan arahan, bimbingan maupun fasilitas kepada siswa dan tidak hanya mengajar sebatas teori saja, namun siswa diharapkan mampu belajar sambil melakukan atau belajar kemudian diiringi dengan praktik agar nantinya siswa memiliki skill atau kompetensi yang sesuai dengan pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga adalah kemampuan mengembangkan perilaku sosial, yang mana di dalam kurikulum berbasis kompetensi ini siswa diharapkan mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, serta mampu belajar bekerja sama dengan teman-temannya, komunikasi dengan teman-temannya secara baik, dan lain sebagainya. Di dalam mengembangkan kemampuan sosial berarti guru memberikan bimbingan, arahan maupun fasilitas kepada siswa agar nantinya siswa itu memiliki kemampuan sosial yang baik atau kerjasama dengan rekan-rekan dalam satu kelas dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat secara baik. Kalau misalkan di dalam pembelajaran biasanya guru membentuk suatu pendekatan pembelajaran berkelompok kepada siswanya, ataupun guru memberikan suatu tugas kepada siswa yang kemudian siswa secara kelompok bersama-sama memecahkan masalah tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Yang keempat, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan, yang mana di dalam kurikulum berbasis kompetensi ini siswa diharapkan mampu mengembangkan keingintahuannya dari hasil pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya, dan guru memberikan keleluasan kepada siswa dalam hal berpikir maupun bertindak agar nantinya siswa memiliki daya imajinasi yang tinggi serta mampu mengkonstruk kembali pengetahuan yang diperoleh hasil dari pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian yang tak kalah penting adalah penanaman sikap fitrah bertuhan. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi, nilai-nilai religius harus ditanamkan kepada siswanya. Yang kelima, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Di dalam proses pembelajaran, kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis masalah. Artinya, siswa diberikan keterampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang diberikan oleh gurunya, yang kemudian siswa harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu. Hal tersebut untuk menguji kepekaan siswa terhadap masalah-masalah yang diberikan oleh gurunya maupun permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang keenam adalah mengembangkan kreativitas peserta didik. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk agar nantinya siswa memiliki kreativitas tertentu, serta memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Setelah siswa memiliki ilmu pengetahuan,
maka tidak terlepas dari peran teknologi. Peran teknologi sangat perlu dikuasai oleh siswa agar nantinya mampu menjawab tantangan-tantangan global yang dihadapi oleh siswa setelah lulus nanti. Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi sangat relevan diterapkan kepada siswa, agar siswa memiliki kreativitas dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Selain kompetensi yang ditanamkan kepada siswa, maka menjadi warga negara yang baik perlu ditanamkan juga kepada siswa, agar nantinya siswa memiliki nasionalisme, sikap cinta tanah air, bela negara, patriotisme, dan sebagainya. Dan ini menjadi karakter yang perlu dikuatkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi ini merupakan upaya untuk mengenalkan hal-hal yang baru yang dimaksudkan untuk memperbaharui hal-hal yang lama yang telah diterapkan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Siswa selain memiliki cukup ilmu pengetahuan yang telah diterimanya selama proses pembelajaran, juga siswa dicetak untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, termasuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan zaman, dan lain sebagainya. Misalkan di dalam pelajaran pendidikan agama Islam, guru memberikan materi tentang muamalah. Selain siswa mengetahui dan memahami konsep muamalah, maka diharapkan nantinya siswa juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan konsep muamalah tersebut. Misalkan siswa ketika di dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan transaksi jual beli, nah siswa tersebut juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang sesuai dengan muamalah, sesuai dengan syariat Islam. Demikian penjelasan materi tentang inovasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi. Apabila nanti dari para audien ada pertanyaan, sanggahan maupun masukan, bisa dilanjutkan ke forum sesi tanya jawab. Tentunya dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, saya sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.